Hai, halo semuanya, ayahku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend sebelumnya, selamat hari kemerdekaan juga, Independence Day, libur ya, long weekend. Semoga kalian selalu sehat, berbahagia, gimana, sudah ikut lomba apa aja? Oke, kita reading ya malam ini. Sebelumnya aku minta maaf, 3 hari bolos, ada urusan. Sebelum reading, kita mystery reading ya malam ini. Sebelum reading kita ritual candle dulu ya, untuk ngirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Malam ini aromaterapi telepatinya adalah self love. Aku pengen kalian berbahagia weekend ini. Jangan terlalu mikirin si Bagong. Fokus sama diri kalian, jalan-jalan sama teman, keluarga. Lihat panjat pinang, panjat macam-macam deh yang bisa kalian lakukan, ya. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit, kalian sudah tahu pastinya readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Kita senang-senang aja di sini, ya. Jadi hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, nggak cocok, tolong bijak, tolong dewasa dalam menyikapi readingan. Siapapun juga, bukan aku aja, ya. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini, di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual, produk-produk yang aku ritualin, ada juga katalognya, linknya di kolom deskripsi. Untuk yang di luar negeri, sabar, Senin ini baru aku kirim karena kemarin tutup karena merayakan kemerdekaan. Katanya banyak lomba ini, lomba itu, jadi dia tutup. Senin baru aku kirim ya, ai. Oke, kita lihat konektor antara kamu dan dia apa ini. Ada Page of Swords, defensif, penolakan, cinta bertepuk sebelah tangan. Awalnya bertepuk sama-sama, tapi lama-lama jadi bertepuk sebelah tangan, ya. Ada obsesi, ada posesif yang terjadi dalam hubungan kalian. Controllingnya kuat sepertinya. Oke, energi dia di sini ada King of Swords, lagi overthinking, lagi mempertimbangkan, lagi mengatur satu strategi. Apapun strategi yang sedang ingin dia lakukan, entah itu untuk kehidupan dia pribadi atau love life atau keuangan. Cuman di sini aku lihat ini orang lagi sangat berhati-hati terhadap kehidupannya saat ini. Kemudian ada Eight of Swords, ada energi jenuh dengan satu kemelekatan, satu keterikatan. Ya, kemelekatan juga tidak melulu tentang kemelekatan sama seseorang. Bisa jadi mungkin lagi jenuh dengan pekerjaan, terikat kontrak, udah bosen, gitu-gitu aja, nggak ada penghasilan lebih, tapi sudah terlanjur kontrak juga bisa jadi, ya. Jadi kayak pengen keluar tapi nggak bisa. Harus selesai dulu visi dan misinya yang sudah dia lakukan di awal tadi.
ya. Tapi dia sudah banyak melakukan perencanaan sih buat ke depan kalau aku lihat. Agak sedikit stuck dengan pemikiran-pemikiran, ya. Kemudian di sini ada Nine of Cup. Sedikit banyak ada sisi positif nih. Mungkin baru dapat appreciate sebenarnya, tapi walaupun dia mungkin ada ketidakpuasan ya dengan appreciate yang dia dapatkan, tapi appreciate yang dia dapatkan ini juga memicu atau menimbulkan sisi negatif dalam diri dia, artinya jadi kayak angkuh, jadi kayak sombong nih loh, gue hebat misalnya gitu kan. Atau nih loh, aku sampai di sini nih pencapaian aku. Tapi sebenarnya di dalam hati dia ada kepalsuan, dalam artian dia tidak puas atau dia tidak nyaman dengan apa yang dia dapatkan itu, ya. Energi kalian di sini ada Three of Pentacle, ada keinginan untuk bertemu dengan seseorang. Nggak tahu apakah ini keinginan atau memang diwajibkan bertemu dengan seseorang. Jika ini tentang pekerjaan, mungkin pertemuan dengan relasi kerja, meeting, atau hal-hal yang berkaitan untuk meningkatkan finansial atau kinerja dalam kerjaan kalian. Tapi tentang perasaan mungkin juga di sini nggak tahu apakah sudah ada yang bertemu dengan orang baru, perkenalan baru, atau ini masih sekedar keinginan kalian untuk bertemu dengan seseorang. Cuman aku nggak tahu keinginannya bertemu orang baru atau orang lama. Kalian yang tahu di posisi kalian. Kemudian sini ada Ten of Pentacle. Buat yang jomblo-jomblo, apalagi yang jones-jones, sepertinya kalian lagi mengejar target bahwa umur sekian aku harusnya udah nikah. Umur sekian aku harusnya sudah punya pasangan. Jadi kayak ada persaingan atau ada kompetisi, nggak tahu, entah di keluarga, entah di pertemanan. Jadi kayak kejar-kejaran nih, kayaknya aku harus punya pacar, mungkin aku punya pasangan lagi, ya, atau aku harus bersama seseorang. Tapi kalau secara finansial sebenarnya keuangan kalian bagus sih, tapi hati-hati, ya. Saran aku di 3 minggu ke depan jangan terlalu berboros ria. Perhitungkan prioritas yang ingin kalian dapatkan. Karena di sini mungkin ada beberapa yang agak lost untuk mengontrol atau memanage keuangan. Kemudian di sini ada Knight of Cup. Pengen move on sih untuk yang kubu kepo. Kubu kepo itu adalah kubu yang sebenarnya udah nggak terlalu peduli dengan orang masa lalu, tapi cuma ngintip-ngintip doang, penasaran doang. Tapi untuk di kubu halu ini masih tentang harapan tadi. Pengen bertemu lagi dengan seseorang yang kamu harapkan tadi, dengan iming-iming atau dalih di dalam pikiran kamu bahwa dia kali ini akan berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Itu dia energi kalian. Mari kita lihat yang sedang terjadi atau pernah terjadi antara kamu dan dia. Siapa kemarin? Mami ghosting lagi. Sebenarnya kemarin hari pertama tuh simple sih alasannya. Jadi di daerah Uluwatu tuh lagi ada pembangunan gorong-gorong besar-besaran, ya. Jadi tiba-tiba hari itu ada yang kegerus sama beko ya. Nah, pecahlah tuh pipa. Pas pula nggak jauh dari daerah aku. Matilah air tuh. Akhirnya nggak mandi aku seharian. Nggak bisa reading lah kalau nggak mandi. Gerah air. Energinya jelek lagian kan. Nah, udah tuh. Hari kedua bablas. Karena nggak mandi tuh, gerah, nggak ngapa-ngapain. Jadi aku mesti nutupin PR yang kemarin. Nah, sehari kemarin, di malam itu, dasar akunya aja pengen leye-leye. Tanggung aku bilang liburnya. Mangap ya. Oke. Energi kamu dan dia sini ada longing. Ya, craving, itching, wanting. Ini kisah cinta yang butuh pencerahan, tapi juga sekedar walaupun ingin pencerahan, tapi sebenarnya ingin melepaskan, ya. Ada energi bingung menyikapi hubungan antara kamu sama dia, mau bertahan apa enggak sih, gitu, ya. Kayak kamu ngerasa nih hubungan kalau dipegang lari-lari, panas, kalau nggak dipegang kangen, nggak bisa, energinya serba salah, ya. Oke, di sini ada stress, turbulence, tension, argumen. Hubungannya bikin stres, tapi hubungannya juga ada warna merah. Jadi bergairah lah, ya. Atau ada chemistry, tapi juga ada, jadi kayak nggak bisa mendapatkan sepenuhnya. Mungkin kamu pengennya tuh sepenuhnya, orangnya juga, perasaannya juga, ininya juga, itunya juga. Tapi nggak, di sini mungkin yang kamu dapatkan cuma beberapa persen atau beberapa versi yang ada di dalam diri dia. Ya, ini hubungannya sering on off, naikin darah juga iya, tensinya juga naik turun. Ditambah lagi argumen, artinya selalu terjadi perbedaan pendapat atau prinsip.
Kemudian di sini ada healing, tuh releasing, purifying, cleansing. Ada energi yang sudah melepaskan, atau hubungan kamu sama dia ya memang ngajarin kamu untuk tahu caranya healing. Jangan terlalu enak terus, jangan terlalu happy terus. Kadang-kadang kamu harus dibantai dengan satu keadaan supaya kamu sadar tentang arti healing, tentang arti melepaskan, tentang arti cleansing diri kamu. Kamu seperti lagi ditegur bahwa hidup jangan terlalu monoton sama dia terus. Kamu juga punya semesta, punya Tuhan, punya yang lainnya. Jangan begitu lagi suka sama seseorang, dia aja yang difokusin. Ya, hati-hati kalau semesta udah ngomong gitu, nggak ada ampun kalian nanti. Lagi-lagi releasing ya, melepaskan. Ada yang sudah pergi, udah ada yang meninggalkan. Ya, ada yang sudah moving on juga. Ada yang mengghosting begitu aja, tapi masih meninggalkan banyak celah, banyak kenangan, atau banyak hutang piutang, atau apapun yang ditinggalkan di dalam hubungan ini. Lanjut, apology. Ada yang pengen minta maaf nih. Ini hubungannya gimana sih? Ya, sebentar baik, sebentar enggak, ntar minta maaf, ntar bikin salah lagi. Ya, ntar forgiveness, ntar return, ntar sorry, ntar minggat lagi. Selalu begitu. Beberapa ya, nggak semua. Cuman ini kalau aku tarik energi dari orang atau dari pihak luar terhadap diri kalian, ini ada yang lagi pengen minta maaf nih sama kalian dan pingin kembali, juga pengen return lagi, renewal lagi. Lanjut, twin flame, mirroring, shared feeling, reflection. Bisa jadi beberapa di antara kalian memang ini adalah hubungan twin flame ya, tapi aku udah jelasin berkali-kali twin flame itu seperti apa kronologisnya. Jadi kalian juga harus bisa menilai bahwa hubungan kalian itu hubungan twin flame kah atau hanya hubungan numpang lewat. Harus sadar di situ. Ya, ini mirroring, banyak persamaan antara kamu sama dia, share feelingnya juga kuat, reflectionnya juga kuat. Itu dia. Mari kita lihat dari tarot. Udah pada ikut lomba apa kalian tadi siang? Panjat hati yang hilang, ngarungin mantan, buang pada tempatnya mungkin. Atau pertandingan-pertandingan lain apa? Tarik ulur. Oke, di sini ada Seven of College, Cancer, Scorpio, Pisces. Banyak betul, masukin lagi. Tak boleh banyak-banyak langsung. Nah, kemudian di sini ada the moon, Pisces, keluar 3. Kemudian ada two of coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Knight of College, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Three of One, Aries, Leo, Sagittarius. Hampir semua zodiak ada. Oh, nggak ada yang Gemini, yang air sign atau unsur udara, nggak ada. Hubungan yang nggak jelas, hubungan yang ngeblur, hubungan yang penuh dengan rahasia, lika-liku. Entah ini memang hubungan ini memang disembunyikan dari awal ya, atau memang ada yang disembunyikan. Terlalu banyak pilihan dalam hubungan ini, nggak tahu apakah memang ini adalah pilihan seseorang ya, atau pilihan-pilihan lain, karena mungkin adanya beberapa hambatan antara kamu dan dia. Ada beberapa poin penting sebenarnya dalam hubungan yang kalian jalanin bersama ini, tapi poin-poin itu sepertinya ada yang melanggar, katakanlah dia. Ya, sepertinya dia melanggar poin-poin yang sudah kalian sepakati bersama, artinya nggak menepati janji atau bahkan melenceng dari apa yang sudah kalian
kondisikan dari awal dalam hubungan ini. Seperti itu. So, di sini juga hubungan ini dihadapkan dengan situasi pilihan juggling terhadap situasi dan terhadap orang lain. Ini paling banyak third party lagi. Ya udahlah, tiap malam rata-rata third party. Kalau nggak third party, hubungan aman damai, ayem, adem, seperti itu kan. Kalian juga berdealing sama seseorang yang player atau playing victim. Di sini masih suka tebar pesona, masih suka ibaratnya challenge, ya, melakukan yang namanya kompetisi. Kompetisinya itu bukan sengaja dia mengkompetisikan kamu, tapi ya memang dia mengkompetisikan orang-orang yang ingin dia pilih, tapi cukup dia saja yang tahu. Nah, karena tadi dia cukup saja dia yang tahu tadi, akhirnya sesuatunya terbongkar. Ya, mungkin memang ada rahasia-rahasia yang awalnya tidak kamu ketahui, akhirnya kamu pingin tahu. Ada yang keceplosan juga di sini. Seperti itu. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi justru bukan setelah lama berjalan hubungan, bahkan separuh jalan, nggak sampai separuh jalan sih, masih seperempat hubungan aja, mungkin belum 1 tahun ini udah kayak banyak ketahuan belangnya, banyak ketahuan ininya, banyak ketahuan itunya. Ya, ada beberapa yang LDR di sini, ada juga yang virtual belum terjadi pertemuan, ya. Artinya mungkin virtualnya ya memang sudah pasti LDR. Banyak yang sudah mencoba untuk bertemu, tapi sepertinya memang nggak tahu ya apakah kamu memang ketemunya sama scammer atau memang ya tidak ada kapasitas untuk bertemu, karena mungkin di sini ada anonymous anonim. Ya, artinya mungkin dia punya kepribadian ganda di dunia nyata sama di dunia sosial media. Mungkin kamu lihat di sosial media dia seperti ini, tapi sebenarnya kehidupan nyatanya nggak seperti itu. Makanya di sini sulit banget terjadi pertemuan. Ini khusus yang LDR, itu dia. Cuman di sini kalau yang aku lihat ya, sebenarnya di lubuk hati dia, siapapun yang berdealing sama kalian ini, ada satu perubahan yang ingin dia lakukan besar-besaran ketika dia menjalin hubungan sama kalian. Awalnya nggak pakai skenario sih ini, ya. Kadang-kadang ada yang terlihat kan dari awal memang pakai skenario hanya untuk fun aja, senang-senang aja misalnya. Kalau ini sih kalau aku lihat nggak pakai skenario. Ada pelarian yang ingin dia lakukan di luar sana. Artinya sepertinya dia pengen memulai satu kehidupan baru bersama kalian. Kalau saja nggak rahasianya terbongkar, tertutup dengan rapi, mungkin dia akan melanjutkan hubungan dia dengan kalian sampai benar-benar kamu nggak perlu tahu deh masa lalu dia atau apapun yang ada di belakang dia. Cuman sepertinya rencananya nggak berjalan dengan lancar. Ya, akhirnya yang aku lihat karena nggak berjalan lancar tadi, ya sudah, dia memutuskan tidak mungkin memilih kamu atau juga tidak memilih yang di sana. Ini ada energi pelepasan dua-duanya. Tapi kalaupun misalnya dia di sana punya pasangan resmi, pasangan sah, ya mungkin dia tetap nggak akan berpisah, tetap akan bersama. Tapi durasinya pun tidak seperti yang terjadi perubahan besar. Paling flat aja, datar aja, paling status aja, paling ini, paling itu. Tapi tidak ada perasaan yang besar. Ya, cuman di sini kalau aku lihat ini siapapun yang berdealing sama kalian lebih memilih untuk melakukan pelarian sesaat, untuk memilih untuk dia sendiri dulu. Nah gitu, susah banget ya ngomongnya. Untuk dia sendiri dulu. Jadi walaupun misalnya gini, kemarin dia ninggalin kamu nih, terjadi keributan, terjadi berantem, bukan berarti sebenarnya dia sedang memilih orang lain di luar sana. Cuman dia orangnya gampang stres, dia orangnya juga nggak mau ambil pusing. Jadi ketika terjadi konflik besar antara kamu sama dia kemarin, semuanya diputusin. Sekalipun misalnya dia punya 5 orang sekaligus, katakanlah ya, atau dia punya lebih dari 1 orang yang berdealing sama dia, semuanya ditinggalin dulu tuh. Ini ada energi di mana orang ini lagi benar-benar melakukan yang namanya cleansing, menarik diri dulu, ya. Walaupun nggak ada kartu hermit, tapi terlihat dia menarik diri. Karena apa? Sebenarnya di awalnya memang ada niat yang bagus yang ingin dia jalanin bersama kamu. Kalau nggak kepalang tanggung ketahuan aja sih. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Jadi jatuhnya ketika kalian berkonflik atau selesai, ya namanya orang berkonflik atau selesai hubungan, ya mungkin kamu merasa dimanfaatin, ya mungkin kamu ngerasa dia melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya atau tidak seharusnya, seperti itu.
Tapi memang ada sih yang memanfaatkan demi kestabilannya dia ya, entah itu kestabilan secara materi atau kestabilan yang lain. Tapi bukan berarti dia ingin melepaskan kamu awalnya gitu. Oke, kemudian di sini ada Page of Coin. Tuh ada penyesalan tuh. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Six of Cups, kangen, Cancer, Scorpio, Pisces. Ini sama juga dengan Six of Cups. Cups itu cup ya. Hangman. Hubungannya gondol-gandol tanpa kejelasan. Lagi diem kan tuh, dia lagi menarik diri, manis-manis, diem-diem. Kemudian ada Three of Cups, tuh ada situasi third party. Tapi ini juga gambaran tentang dia ingin renewal atau pengen ketemu, pengen union sama kalian, Kemudian di sini ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ini kartu yang di sini kalau dijadikan tema halu banget nih. Mari kita berhalu, Ria. Oke, energi kalian di sini ada Two of Swords ya. Lagi juggling. Lagi menentukan sikap, pilihan, ketegasan. Tapi membuat satu batas waktu. Karena ada gambar bulan. Bulan itu simbol dari membuat jedah waktu. Ya, mungkin ada sesuatu keputusan yang sedang ingin kalian lakukan, tapi kayaknya kalian lagi menunggu. Oke, misalnya aku nunggu nih 2 bulan lagi deh, kalau nggak ada perubahan ya udah tinggalin. Oke, misalnya dalam kurun waktu tertentu dia datang, tapi juga masih mau melihat perubahannya apa. Jadi ada keputusan-keputusan atau tindakan atau action yang ingin kalian lakukan, tapi pakai syarat-syarat, ya, pakai jedah-jedah. Itu dia. Nih dalam diam seseorang, nih orangnya lagi diam banget, lagi anteng banget di sini, ya, mengamati, memantau, stalking kalian, melihat gerak-gerik kalian atau apapun juga. Tapi di dalam diamnya ini ada penyesalan besar yang dia rasakan. Ada situasi di mana mungkin ada keinginan untuk minta maaf atau mengakui apapun yang menjadi kesalahan dia selama ini. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena ternyata ada kerinduan yang dia rasakan. Lagi kangen berat, lagi rajin, bukan rajin, sering rajin sama aja, ya. Sering lagi bernostalgia, mengingat satu memori, entah itu kejadian baik ataupun kejadian buruk di dalam diri dia terhadap hubungan kalian. Ya, ini orang memang pengen union, pengen terjadi pertemuan lagi atau selebrasi lagi. Hanya saja, selalu aja di ujung-ujungnya ada penepisnya. Hanya saja, ya, ini masih di batas harapan dan keinginan dalam diamnya dia. Dalam pengamatan dia lumayan overthinking saat ini. Nanti kita lihat apa sih penyebabnya. Kenapa dalam diam dia masih merindukan kamu? Apa yang dia rindukan? Cuman kalau yang aku lihat ini orang kayak tersiksa banget. Entah tersiksa dengan atas dasar perbuatan-perbuatan dia dulu, atau memang tersiksa karena sebenarnya dia masih memiliki perasaan yang kuat terhadap diri kamu. Tapi ya sudah, mungkin hambatan-hambatan atau apapun yang pernah terjadi membuat dia kayak sulit banget. Entah ini melakukan suatu pengakuan, validasi, atau apapun juga itu. Oke? Oke, kita lihat ya, nih orang udah, apa sih judulnya? Apa sih judulnya? Dalam diamnya dia masih merindukanmu. Apa sih yang dia rindukan dari kamu? Apa sih yang dia rindukan dari dirimu? The Moon. Pisces. Tadi kayaknya ada The Moon juga ya. Di mana sih? Kemudian ada Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces.
Kemudian ada Hermit, Virgo. Kemudian ada Judgment, Oke, kemudian ada The Hierophant, Taurus. Apa sih yang dia rindukan dari dirimu? Yang dia rindukan adalah dirimu apa adanya, ya. Yang dia rindukan adalah ketenangan. Ketika dia bersama kamu, dia tahu banget bahwa ada masa-masa, ada situasi-situasi di mana dia merasa bahwa hidup itu indah banget. Hidup itu tenang banget setidaknya, ya. Kayak dia bisa melupakan yang namanya hiruk pikuk kesibukan dia, hingar-bingar dunia dia di luar sana, ya, terlepas kelelahan yang dia rasakan. Kemudian apa sih yang dia rindukan lagi dari diri kamu? Cara kamu mentreatment dia. Ya, mungkin ketika kalian bersama kamu ngajak dia makan, atau kamu kalaupun nggak keluar, kamu mempersiapkan makan, minum buat dia. Terus yang membuat dia rindu juga atau kangen sama kamu adalah kamu mungkin orangnya punya pendirian teguh. Mungkin dia tahu, mungkin dia sadar kalau yang suka sama kamu tuh pasti banyak. Bukan hanya dia. Bisa jadi mungkin ada lebih dari beberapa orang yang naksir sama kamu, suka sama kamu. Tapi kamu memutuskan untuk memilih dia dengan kondisi yang sebenarnya mungkin saja tidak indah, ya, buat dia, ya. Mungkin saja kondisinya menyakitkan atau bahkan kondisi-kondisi buruk lainnya, tapi dia tahu kalau kamu tetap mau stay sama dia. Kamu tetap menerima kekurangan dia. Itu yang membuat dia kangen juga sama kamu, rindu sama kamu, ya. Sikap diam kamu, sikap kalem kamu, atau sikap dewasa yang kamu milikin. Dia ngerasa mungkin kamu bisa jadi guru, bisa jadi mentor, atau bisa jadi seseorang yang diandalkan ketika dia membutuhkan yang namanya motivasi atau support system, apapun support system bentuknya, ya. Kemudian di sini, ya, ingatan-ingatan yang membuat dia kangen sama kalian itu tentang Judgment ini sebenarnya agak keras, ya. Lebih kepada tentang kalian mungkin selalu mengingatkan dia walaupun dengan cara yang lumayan frontal. Kan udah dibilang jangan gitu. Tahu misalnya jangan begini, atau kecerewetan kamu tapi sebenarnya itu mengarah kepada satu titik hal yang positif. Mungkin sekarang hidupnya malah nggak terarah, ya. Itu yang dia rindukan adalah sudut pandang kamu tentang visi misi jangka panjang dalam hubungan ini terlihat ada titik terang, terlihat ada ujungnya. Tapi dia mungkin salah jalan atau dia mungkin salah arah, akhirnya ya sudah, ya. Nasi sudah jadi bubur tapi dia nggak pandai masak, jadi nggak dijadikan bubur ayam. Itu yang membuat dia kangen juga sama kamu adalah kreativitas kamu, ide-ide kamu, atau satset-satsetnya kamu, cekatannya kamu ketika kamu menanggapi apapun masalah yang sedang dia hadapin. Itu. Kemudian The Hierophant, ya, yang membuat dia kangen sama kamu adalah kebaikan kamu, tutur kata kamu. Di saat kamu baik, ya. Kan gak setiap hari tutur kata kamu baik pastinya. Ketika marah bukannya semuanya juga wah siapa aja, termasuk aku juga gitu, ya kan. Ya, misalnya tutur kata atau hal-hal ketika kalian lagi di posisi baik nih, yang dia rindukan adalah kedewasaan dalam diri kamu, ya. Bahwa kamu itu mungkin memiliki attitude yang positif, atau kamu memiliki hal-hal yang bisa dijadikan panutan lah buat dia. Kalau sudah seperti ini, berarti hidupnya sedang tidak terarah, Ini kartunya kartu Judgment, ya. Kartu Hierophant, Hermit. Artinya dia melihat kamu itu adalah seseorang yang sudah di batas dewasa banget. So, ini banyak terjadi perbedaan usia juga terlihat sih. Ya, itu yang dia rindukan. Sesuatu yang ibaratnya mengayomi dia. Itu, ya. Kita lihat apa lagi yang dia rindukan dari kamu.
Yang dia rindukan dari kamu di sini ada Four of Coin, pelukan kamu. Dan Virgo, Taurus, Capricorn, ya, dekapan kamu, pelukan kamu, hadiah-hadiah kamu juga sih, koin-koin kamu juga sih, itu ya, itu yang dia rindukan dari kamu. Beberapa juga merindukan kamu karena tempat berteduh ya. Apakah kamu jadi orang yang memberikan dia apa tadi, entah ini secara harfiah tempat berteduh benar atau memang ya tadi berteduh secara mengayomi. Kemudian ada Eight of Wands, yang dia rindukan adalah komunikasi dengan kamu, Aries, Leo, Sagittarius. Yang dia rindukan adalah ngobrol, canda, atau apapun komentar-komentar antara kalian. Sekalipun itu mungkin akan menyakitkan atau mengesalkan, tapi ternyata itu merindukan, dirindukan. Canda tawa, bahkan omelan kalian pun dia rindukan di sini. Oke, apalagi yang dia rindukan dari kamu? Nine of Coin, kenyamanan, kedamaian, ketenangan, treatment, service. Ya, bagaimana cara kamu memberikan layanan kepada dia? VIP kah? Ya, ini tentang kenyamanan, apa ya? Tumpah ruah juga. Ya mungkin selama ini kamu saling membantu dia ya. Ini ada semangka manis, hal-hal manis yang diberikan, loyalitas juga, dapur ngepul juga. Seperti itu. Virgo, Taurus, Capricorn. Yang dia rindukan dari kamu, keluar semua. Five of Cup di sini ya. Cengengnya kamu, childishnya kamu, manjanya kamu, kekanak-kanakannya kamu juga dia rindukan ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada King of Coin. Ini tentang sesuatu, validasi yang dia rindukan dari kamu, bahwa kamu mungkin selama ini menuruti apa yang menjadi keinginan dia, sekalipun mungkin itu bertentangan dengan nurani kamu, sekalipun misalnya menurut kamu apaan sih gitu kan, tapi demi sayang sama dia ya, kamu iya-iyain aja, kamu nurut aja, walaupun kadang-kadang ada hal yang sebenarnya menurut kamu, ini kalau aku bantah, atau ini kalau misalnya aku lawan, atau menurut aku versi terbaiknya kayak versi aku, nanti takutnya menyinggung perasaan dia, takutnya membuat dia kecewa, membuat dia ngambek, akhirnya kamu ngalah. Jadi kayak ada energi mother figure atau father figure di mana kamu memberikan ya sama aja, ujung-ujungnya juga pengayoman ya. Kayak kamu lagi ngangon bocah aja ini. Enggih-enggihnya kamu iya-iya, walaupun kadang-kadang sebenarnya mungkin salah juga. Dengan kamu mengiyain dia, kadang-kadang justru menciptakan dirinya jadi tersesat, merasa benar terus. Padahal mungkin maksud kamu dengan iyain dia itu adalah supaya ya namanya sayang, gak apa-apa lah, ngalah-ngalah. Akhirnya ujung-ujungnya kamu diinjak-injak juga sama dia, itu kan. Terus yang membuat dia kangen sama kamu adalah keteguhan hati kamu, kekuatan yang ada di dalam diri kamu tentang cintanya kamu sama dia, unconditional atau apa sih, ketulusan cinta tadi, itu benar-benar kayak kamu tuh, dia tahu banget kalau kamu tuh berpegang teguh dengan pendirian kamu tadi, bahwa ya sudah kalau memang sudah sama kamu, udah sejalan sama kamu, ya berarti kamu sama dia terus. Maka kalaupun mau selingkuh, kamu gak akan lakukan. Atau kalaupun misalnya kamu pengen bersama orang baru, tunggu sama dia selesai dulu gitu. Walaupun ini ada yang kadung, misalnya ya sama-sama perselingkuhan, dia punya pasangan, mungkin kamu punya pasangan, tapi bukan berarti kamu akan mencari yang lain-lain lagi. Jadi kayak kamu sudah di dalam posisi konsisten. Jadi sikap konsisten kamu itu juga dirindukan sama dia. Kita cek perasaan dia ke kamu, di sini ada Ten of Swords, terluka dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya. Perasaannya ke kamu di sini merasa bersalah banget dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu. Gemini, Libra, Aquarius, kemudian di sini ada Three of Coin, perasaannya pengen bertemu. Ya. Virgo, Taurus, Capricorn, pengen renewal lagi tuh. Kemudian perasaannya ke kamu ada Five of Coin, ya. Frozen, merasa ditinggalkan, merasa dingin, rindu, tapi merasa sendiri dan hampa. Itu perasaan dia, tidak stabil. Kemudian ada The Chariot, perasaannya pengen datang, pengen sat-set sama kamu,
Cuman nggak tahu apakah ini akan menjadi satu keberanian dalam diri dia datang ke kamu untuk menyatakan penyesalan mungkin, atau menyatakan apa. Ya, ada keinginan untuk datang nih, perasaannya pengen datang kalau aku lihat. Oke, satu lagi, perasaan dia ke kamu seperti apa saat ini? Ada Nine of Swords, nyesal ya, dia merasa menyesal sama kamu, pernah melukai kamu mungkin, atau pernah membuat kamu berada di titik terendah dalam hidup kamu hanya gara-gara ulah dia. Itu perasaan dia terhadap diri kamu. Wow, bottom of the deck, perasaan dia, bukan perasaan dia lah, energi dia. Four of Wands, pengen ketemu, pengen stabil lagi, pengen balance lagi sama kamu, ai. Gak heran kalau dia memendam kerinduan yang dalam terhadap diri kamu. Ayo kita cek zodiak, inisial, nama, angka, dan ada pesan apa hari ini dari semesta buat kalian. Ada Virgo, Gemini, Aquarius, Libra, Capricorn, Taurus. Ada Scorpio. Inisial nama ada Q, F, H, C, N, W, I, P, X, Z, Y, R. Bottom of the deck-nya O. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia 11, 23, 3, 27, 16, 4, 22, 19, 17, 9. Bottom of the deck-nya 30. Ada pesan apa buat kalian malam ini? Langsung keluar 3. Keangkuhan. Roda kehidupan selalu berputar, terkadang di atas, terkadang di bawah. Dalam sekejap waktu bisa aja berubah. Dalam kehidupan kita harus menjaga hubungan baik antar manusia. Turunkan keangkuhan dalam diri, rasa egois, ambisi, kesombongan yang akan menghancurkan hati nurani. Melihat ke atas sebagai motivasi bukan untuk menjadi rendah diri. Melihat ke bawah agar lebih bersyukur, bukan agar menjadi sombong. Sadarlah bahwa yang kita miliki semua hanya titipan Tuhan. Keyakinan. Yakinlah pada Sang Maha yang menciptakan dirimu. Karena keyakinan itu harus selalu kita pegang sampai mati. Harus lebih yakin dengan dirimu dan Tuhanmu, karena Tuhan tidak pernah membebani sesuatu di luar batas kemampuan dirimu. Hati. Bersihkan hatimu dan selaraskan kepikiranmu, maka kamu akan menjadi orang yang cerdas. Ketika kamu sudah merasakan hatimu yang mempunyai rasa kewelas asihan, maka kamu harus tetap berhati-hati, karena di dalam hatimu juga ada rasa keburukan. Tetap jaga hati, tapi harus hati-hati dengan hati. Jangan lupa makan hati. Canda ai. Oke, ayah-ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.